banyak sekali orang yang tadinya tidak mengerti investasi, jadi belajar berinvestasi. Di beberapa aset kelas ini banyak yang mengalami masalah. Harusnya ada MI lokal pun yang bisa sukses di bidang saham gitu loh. Menurut saya definisi sukses adalah begini. Kalau kita ngelihat orang bisa sukses, orang bisa lebih dari kita, dan kita bisa ikut bahagia buat orang itu artinya kita udah sukses. Kalau kita ngomong uang nggak penting kayaknya naif banget sih ya. Tapi uang itu bisa membantu memecahkan banyak sekali masalah, ya kan? Halo Sobat Berasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kalau bicara sama legend yang satu ini, rasanya kita gak perlu pakai basa-basi. The one and only Dragon of IDX, please welcome Jos Parengkuan. Halo Pak Yos. Halo Glenda. Apa kabar Pak Yos? Alhamdulillah baik. Thank you so much sudah boleh main ke kantor Shalendra Capital hari ini. Thank you loh, saya udah di-invite ke acara Hidden Masters-nya. Wah, kayaknya saya yang grogi ya mau wawancara The Dragon of IDX gitu ya. Pak Yos, belakangan ini kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Wah, sibuk mencari cuan di market yang lagi susah banget. Oh iya, even Pak Yos merasa susah begitu ya? Iya, tough marketnya sih ya. Oke, dibandingkan dengan mungkin krisis-krisis yang pernah dilewati gitu, apa yang menjadikan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin itu? Sebetulnya kan kita kan baru ngelewatin satu krisis yang terakhir, yang pandemi tahun 2020 ya kan. Waktu itu marketnya sempat turun dalam, terus reboundnya juga cepat ya kan. Tapi setelah itu kita kayak stuck gitu ya kan. In fact kalau kita lihat 5 tahun terakhir indeks kita itu susah banget mau nembus 7.000. Saya rasa kayaknya kalau yang kali ini kelihatannya orang-orang tuh masih banyak yang khawatir karena udah sering banget kita di brainwash bakalan resesi ya kan. Jadi orang tuh banyak yang ngambil sikap hati-hati kali ya. Baik, nah di tengah mungkin ketakutan orang, fear orang, Shalendra Capital kabarnya seperti apa nih Pak Yos? Alhamdulillah kalau secara bisnis Shalendra Capital terus terang lumayan bagus lah ya. Akhir tahun kemarin kita dana kelolaan kita totalnya sekitar 28 triliun. Hari ini sudah mencapai hampir 34 triliun. Tahun sebelumnya juga lumayan bagus pertumbuhan kita. Apa Pak Yos melihat adanya pengaruh dari orang-orang yang takut untuk trading sendiri, terus akhirnya menjadi mengelola dana di fund manager seperti itu? Saya pikir ada beberapa hal sih ya. Pertama-tama kalau kita ingat waktu zamannya pandemi kemarin kan banyak sekali orang yang tadinya tidak mengerti investasi, jadi belajar berinvestasi. Tapi berinvestasinya waktu itu kalau kita ingat banyak sekali bukan hanya ke reksadana loh, banyak yang lari ke kripto, banyak yang ikutan robot trading lah, NFT dan lain sebagainya ya kan. Tapi kemudian unfortunately di beberapa aset kelas ini banyak yang mengalami masalah sehingga akhirnya mereka balik mencari produk yang lebih konservatif. Karena kalau kita lihat pertumbuhan dari dana kelolaan kita banyak sekali kontribusi dari pemain-pemain retail. Oke, bagaimana strategi Shalendra Capital menghadapi market terutama yang kondisinya sepi kayak gini Pak Yos? Kita selama 2 tahun terakhir ini kita banyak sekali yang kita kerjakan, tapi fokusnya di 2 hal sih. Perbaikan kinerja produk kita, baik di yang berbasis saham maupun yang berbasis fixed income. Kemudian kedua, kita juga banyak membuka jalur distribusi baru untuk memudahkan investor membeli produk-produk kita melalui fintech, melalui perusahaan sekuritas dan lain sebagainya. Luar biasa. Pak Yos, boleh tanya, sudah berapa tahun nih di market atau pasar modal? Wah, saya mulai berkecimpung di pasar modal akhir tahun 89. Wow. Jadi udah 34 tahun kali ya. 34 tahun, Iya. bukan perjalanan yang singkat, Pak Yos. Iya, panjang banget sih. Oke, awalnya memang background-nya finance kah? Atau bagaimana nih awal ketertarikannya terhadap pasar modal? Dulu waktu zamannya saya kuliah, saya terinspirasi karena nonton film Wall Street dulu, ya kan. Kemudian waktu saya kembali ke Jakarta, saya sempat kerja buat Citibank dulu, tapi cuma kira-kira setahun. Tapi itu di commercial banking ya, bukan di pasar modal. Setelah itu saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke pasar modal. Saya bergabung dengan Lipo Securities di tahun 90.
Jadi awalnya di sekuritas? Ya, awalnya di sekuritas, saya bekerja sebagai analis saham, ya kan. Kerja di sana hampir 11 tahun. Akhirnya saya pindah ke Dana Reksa. Di Dana Reksa, saya baru mulai belajar mengenai mengelola dana, ya kan, reksadana dan produk-produk lainnya gitu loh. Akhirnya 2006 saya mendirikan Shalendra Capital dan kita baru mulai beroperasi awal 2007. Oke. Awal mendirikan Shalendra Capital, ada alasannya atau visi misi tertentu, Pak? Jadi waktu itu industri reksadana itu kita lihat sangat didominasi oleh beberapa manajer investasi asing, ya kan. Saya berpikir gitu loh bahwa harusnya yang lokal-lokal pun, terutama di bidang produk-produk yang berbasis saham, ya kan. Nah, saya merasa bahwa karena saya backgroundnya saham dan partner-partner saya yang mendirikan Shalendra juga semua kita punya background saham, kita merasa harusnya ada MI lokal pun yang bisa sukses di bidang saham gitu loh. Jadi karena itu kita terinspirasi, kita bilang coba deh kita diriin Shalendra Capital, ya kan, kita mau coba masuk fokusnya itu di reksadana yang berbasis saham waktu itu. Awalnya begitu. Dalam perjalanannya kita cukup sukses di awal-awal tahun kita. Terus kemudian ya produk kita akhirnya berkembang sih. Kalau tadinya fokusnya cuma di saham, sekarang udah komplit lah semua. Ada reksadana pasar uang, reksadana fixed income, ada juga yang campuran, dan indeks juga ada. Baik. Yeah. Pak Yos, kita udah mulai ngomongin ke investasi atau trading seperti itu ya. Pak Yos ini tipe investor atau trader? Saya investor. Investor, berarti fundamentalis seperti itu ya? Fundamentalis. Oke, selama 34 tahun mengenal dunia pasar modal, strategi apa sih yang paling works untuk Pak Yos sendiri? Jujur berubah-berubah setiap tahun, ya kan. Nggak ada satu strategi yang bisa kita apply terus-terusan dan sukses terus gitu loh. Tapi kalau kita balik ngomong ke strategi yang saya paling suka sebetulnya adalah long term buy and hold. Jadi harus adaptif nih. Iya, terus terang 2 tahun terakhir saya lebih aktif trading sih gitu loh. Baik, untuk trading sendiri, apakah Pak Yos juga mengikut sertakan nih analisis fundamental atau literally trading aja? Selalu ada analisa fundamentalnya, ya kan. Tapi kadang-kadang kita ngelihat banyak faktor-faktor lain, ya kan. Bisa kadang-kadang ada event-event tertentu yang bisa mendrive harga sahamnya. Kita nggak menutup mata terhadap itu sih. Baik, kalau tadi Pak Yos sempat bilang dragon gitu ya, kurang ini ya gitu maksudnya dengan isu-isu yang ada, tapi tetap pede ya dengan trading saham seperti ini sekarang. Harus dong. Oke, baik. Nah, boleh tahu nih, untuk analisis fundamental, mungkin rasio keuangan apa sih yang dilirik sama Pak Yos dalam mempertimbangkan pembelian saham? Oke, banyak sekali, tapi saya kasih contoh satu saham misalnya gitu ya. Kita lihat saham BCA misalnya. Ada beberapa faktor yang membuat saham ini sangat spesial menurut saya. Ya kan? Pertama-tama kita lihat misalnya pertumbuhan labanya sangat konsisten. Faktor kedua kita lihat dividen policy-nya, kebijakan dividennya. Mereka setiap tahun bayar dividen, rata-rata mungkin sekitar 50% dari laba yang mereka hasilkan di tahun sebelumnya. Rasio keuangannya kalau kita bandingkan dengan bank-bank lain juga cenderung lebih baik gitu loh. Di samping itu ada 2 hal lagi yang kita lihat. Faktor corporate governance. Kalau perusahaan itu tidak memiliki good corporate governance, in the long run, harga sahamnya itu untuk outperform juga akan susah menurut saya, ya kan? Itu satu faktor yang sangat penting. Kemudian faktor berikutnya kalau kita lihat BCA, kenapa segitu spesialnya? Mereka ini go public di tahun 2000, jadi udah 23 tahun ada di pasar, ya kan? Tidak pernah sekalipun mereka melakukan rights issue untuk mengembangkan bisnisnya, ya kan? Padahal bank itu sangat capital intensive bisnisnya. BCA sama sekali tidak pernah melakukan rights issue dan bisa tumbuh segitu konsistennya gitu selama 23 tahun terakhir. Baik, berarti masih hold nih ya BCA, Pak Yos. Pak Yos, boleh bagi cerita nggak sih apa sih cuan atau mungkin persentase return terbesar Pak Yos dari saham apa dan ceritanya seperti apa nih? Sebenarnya yang kita bilang cuan terbesar itu relatif gitu loh semuanya. Kadang-kadang cuannya gede secara persentase, tapi jumlah capitalnya nggak gede-gede banget ya, gitu ya kan? Atau kadang-kadang capitalnya gede tapi cuannya nggak hebat-hebat banget. Jadi menurut saya kalau orang nanya cuan yang paling besar apa, sebenarnya yang harus kita terapkan di filosofi investasi, ya kan, konsistensinya itu loh yang lebih penting.
ya kan? Kita cuan sekali gede, abis gitu tahun-tahun berikutnya rugi, nggak ada gunanya. Kalau kita setiap tahun bisa cuan 25%, setiap 3 tahun duit kita double loh. Baik, Pak Yos, dengar-dengar jatuh bangun dalam karir gitu ya, pernah bangkrut juga Pak Yos? Oh, 3 kali. 3 kali? Iya. Ceritanya seperti apa? Seru nih kayaknya nih. Saya kan mulai main saham itu dari akhir tahun 89, ya kan. Tahun 90 waktu itu banyak sekali IPO. Wah, waktu itu kayaknya bikin duit gampang banget, ya kan. Semua IPO yang kita beli naik langsung. Tiba-tiba tahun 91 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan moneter, ya kan. Waktu itu disebut sebagai Sumarlin Shock. Karena apa yang terjadi waktu itu? Karena inflasi tinggi, rupiahnya melemah, akhirnya Bank Indonesia memutuskan untuk menarik money supply dari pasar supaya orang nggak bisa spekulasi beli dolar waktu itu, ya kan. Yang ada adalah sepertiga dari likuiditas pasar tiba-tiba disedot sama Bank Indonesia. Akibatnya suku bunganya loncat dari 6%, besoknya mendadak jadi 18%, ya kan. Langsung marketnya crash. Pengalaman kedua bangkrut di tahun 98 waktu terjadi Asian Financial Crisis, ya kan. Yang ketiga udah agak pinteran dikit, ya kan, nggak sampai bangkrut gitu, tapi babak belur, ya kan. Itu tahun 2008 waktu terjadi Global Financial Crisis. Tapi waktu terjadi market crash, ya kan, kita itu jangan ngelawan pasar, karena pasar itu akan sangat irasional. Waktu udah sampai di bawah, kita harus punya peluru untuk bisa recover, ya kan. Kalau peluru kita udah keburu habis di atas, kita nggak bisa recover. Jadi waktu sampai di bawah kita harus punya peluru untuk bisa beli, ya kan, untuk bisa recover. Dan waktu kita beli, waktu marketnya crash, ya kan, kita nggak usah sok pinter gitu loh. Beli aja saham-saham blue chip, ya kan, karena semuanya udah sama murah. Kita nggak perlu cari saham yang aneh-aneh. Beli aja saham blue chip, pasti recover, ya kan. Dan recovernya itu selalu akan lebih daripada sebelum dia crash. Baik, Pak Yos kan katanya fundamental, garis keras, Liongnya IDX gitu. Tapi pernah nggak sih beli saham berdasarkan spekulasi dan naik nih malah? Lumayan sering sih. Oh, justru lumayan sering. Tapi ini kan tergantung kita porsinya berapa gitu loh dari total investment kita, ya kan, dari total portfolio kita berapa persen yang kita spekulasiin, ya kan. Karena gini loh realitanya, waktu kita beli saham selalu, walaupun kita udah analisa secara fundamental, selalu ada unsur-unsur spekulatifnya, ya kan. Dalam kata lain begini, nggak pernah kita bisa menganalisa dan yakin 100% bahwa ini semuanya kita udah tahu infonya gitu loh. Selalu ada 10-20% dari 100% itu yang kita nggak benar-benar yakin kita ngerti gitu, ya kan. Ini adalah unsur yang sebenarnya juga spekulatif kan, ya kan. Jadi kalau ditanya pernah nggak beli saham berdasarkan spekulasi aja, lumayan sering sih, ya kan. Tapi kayak saya bilang, porsinya dari total portfolio berapa. Dan yang kedua yang paling penting adalah begini, kalau kita beli saham yang spekulatif, ya kan, kita harus ngerti gitu loh, if things go wrong, bagaimana caranya kita bisa keluar. Kita harus ngerti itu. Selama kita tahu resikonya dan downside-nya seberapa jauh, ya nggak apa-apa sih sekali-sekali kita spekulasi. Karena itu menurut saya itu juga suatu proses pembelajaran juga untuk kita bisa menjadi investor yang lebih matang nantinya. Oke, nah Pak Yos ini kan sangat mengandalkan fundamental, tapi banyak nih trader yang di luar sana yang purely mungkin mengandalkan technical analysis saja. Pandangan Pak Yos seperti apa? Saya tidak against technical analysis. In fact, saya juga kadang-kadang juga saya pakai juga gitu loh untuk point of entry-nya, untuk take profit-nya kapan, ya kan, cukup berguna gitu loh. Cuma menurut saya technical analysis, kalau kita hanya mengandalkan technical analysis, ada beberapa kelemahan. Pertama, yang namanya technical analysis itu cenderung melihat ke belakang, nggak ke depan, ya kan, karena kita mempelajari apa yang udah terjadi di masa-masa sebelumnya gitu, ya kan, dan kita berharap bahwa patternnya ini akan berulang gitu loh. Jadi ngelihatnya ke belakang tidak ke depan gitu loh. Pertama-tama itu keberatan saya. Problem saya kedua adalah begini, yang namanya technical analysis itu sering sekali tergantung kita narik garisnya dari sebelah mana nih gitu, ya kan. Kalau kita narik garisnya beda dari time period yang berbeda, hasilnya bisa beda gitu loh. Yang ketiga problemnya adalah begini, technical analysis itu cenderung membuat kita jadi lebih active trading, ya kan, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menikmati
long term gain dari satu saham gitu loh. Karena sebentar-sebentar signalnya berubah gitu ya kan, sehingga kita dipaksa untuk lebih aktif trading ya kan. Itu beberapa kelemahan di technical analysis, karena itu saya cenderung lebih suka menggunakan fundamental analysis. Baik, menurut Pak Yos, kalau kita invest gitu ya, penting nggak sih punya target atau goal untuk investasi tersebut? Penting banget, karena kalau kita nggak punya target, kita nggak tahu kapan kita harus take profit, dan kita jadi tidak disiplin. Sering sekali kita beli saham nih, harganya 1.000, target kita 1.500. Pas nyampe 1.500 nanti, pasti bakalan banyak cerita-cerita baru, orang-orang yang baru masuk di saham ini, semua cerita bahwa ini sebetulnya bisa ke 2.000 loh, ya kan? Padahal kita udah pelajarin dari depan-depan ya kan, menurut kita fair value-nya adalah di 1.500. Cuma gara-gara kita dengerin orang yang baru ikutan beli saham ini, semua ngarepin harganya ke 2.000, semuanya punya teori sendiri kenapa harga sahamnya harus jadi 2.000 gitu ya kan. Kita sering jadi nggak disiplin, dan itulah yang biasanya bikin kita jadi kacau kita punya tesis investasi. Oke, ngomongin fair value, berarti Pak Yos ini pasti menghitung fair value suatu saham begitu kan sebelum membelinya. Yeah. Nah, andai kata ini belum tercapai, apakah Pak Yos akan jual? Atau kalau sudah tercapai, masih hold atau langsung di TV nih? Sebetulnya gini, waktu kita beli saham, kita punya satu target price. Kalau saya ya, secara berkala saya akan evaluasi, ya kan. Kok udah 3 bulan, 6 bulan, harga sahamnya nggak bergerak-bergerak gitu loh, ya kan? Ada yang salah nggak dengan tesis investasi saya? Kalau nggak ada yang salah, saya akan hold. Jadi lebih saya lihat komponen-komponennya, tesis investasi saya ini ada yang berubah apa enggak gitu loh. Baik, kita kan udah gembar-gembor nih soal green energy, tapi yang kita tahu sebetulnya pun untuk green energy kita tuh perlu menggunakan batu bara, which yang kita bilang ironis ya. Begitu ya. Jadi sebenarnya menurut Pak Yos seperti apa sih gitu? Kemudian sektor batu bara sendiri ke depannya akan seperti apa, dan apakah bisa gitu kita nanti benar-benar full green energy tanpa menggunakan bahan baku yang mungkin bisa damage the environment? Ya, again, ini kayak ESG nih ya kan, secara konsep yang namanya socially responsible investing ya kan, bagus ya kan. Cuma seperti yang Glenda tadi bilang ya kan, kalau kita ngomong misalnya mobil listrik gitu ya kan, memang mobil listriknya jauh lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya ya kan. Tapi untuk memproduksi baterainya ini problem kan ya kan. Untuk produksi baterainya kita tetap butuh yang namanya batu bara gitu loh ya kan. Jadi banyak sekali perdebatan yang mengatakan sekarang gini, kalau kita convert semua mobil menjadi mobil listrik ya, kebutuhan listriknya berapa nih untuk ngecharge baterainya? Nah, untuk generate listriknya kan perlu batu bara lagi gitu loh ya kan. Untuk produksi baterainya butuh batu bara lagi gitu loh. Jadi kalau dihitung net sebenarnya bener nggak gitu loh, yang namanya green investing ini bener-bener membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh semua orang? Jawabannya mungkin belum gitu loh kalau saya bilang ya kan. Dan karena itu yang namanya industri batu bara, walaupun banyak sekali fund manager di Amerika dan Eropa sudah tidak bisa lagi beli saham-saham batu bara karena ESG, non ESG compliant. Menurut saya industri batu baranya sendiri nggak akan mati dalam waktu dekat gitu loh. Paling nggak 5-10 tahun ke depan sih pasti tetap akan dibutuhkan gitu loh ya kan. Semakin banyak kita produksi EV, mungkin akan semakin banyak kebutuhan untuk batu baranya. Jadi batu bara masih oke nih Pak Yos ya. Menurut Pak Yos dalam hidup ini apa sih yang paling penting? Kalau kita ngomong uang nggak penting, kayaknya naif banget sih. Ya. Uang penting banget sih menurut saya. Tapi menurut saya gini loh, di awal kita berkarir, menurut saya uang itu penting banget, ya kan? Kenapa begitu? Ya saya nggak mau munafik lah gitu loh ya kan. Walaupun uang bukan segalanya, tapi uang itu bisa membantu memecahkan banyak sekali masalah, ya kan? Tapi kedua, di luar itu, kalau kita udah punya uang yang cukup, saya rasa hal yang terpenting berikutnya adalah family and friends. Ya, kalau kita punya orang-orang yang sayang sama kita, yang care sama kita, itu menurut saya salah satu komponen yang paling penting untuk kita bisa bahagia sih. Luar biasa Pak Yos. Mohon saran dong dan motivasi untuk anak-anak muda di luar sana supaya investingnya bisa sukses nih kayak Pak Yos juga. Pertama-tama, cobalah mulai berinvestasi seawal mungkin, sedini mungkin. Karena
semakin cepat kita mulai investasi, hasilnya itu akan jauh lebih optimal nantinya. Itu pertama. Kedua, buat orang-orang yang kepengen menjadi investor sukses, ya kan, pesan saya adalah begini, tidak ada satu style yang selalu sukses, ya kan. Jadi kalau kita tidak bisa menerapkan satu style, kita nggak perlu maksain diri kita untuk bisa menjadi orang dengan style tersebut gitu loh, ya kan. Kita harus coba berinvestasi dengan style kita sendiri, karena semua style itu bisa sukses, tergantung bagaimana cara kita ngejalaninnya. Cobalah dengan style kita sendiri yang realistis, karena kita harus mengerti karakter kita sendiri seperti apa. Ketiga adalah, kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk bisa berinvestasi langsung, mendingan beli reksadana. Jauh lebih simple, ya kan, dan kita masih bisa punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lain yang mungkin kita memang passionnya lebih di situ gitu loh. Jangan dipaksain kita harus berinvestasi langsung, ya kan. Selalu bisa berinvestasi melalui reksadana, dan hasilnya juga cukup bagus kok. Nggak kalah bagus kadang-kadang dibandingkan dengan investasi langsung. Terutama Shailendra ya? Of course. Oke, produknya apa nih yang unggulan, Pak? Kita ada beberapa produk unggulan, tapi yang menurut saya untuk investor yang kepengen dapetin return yang lebih baik daripada deposito dengan resiko yang juga sangat manageable, kita punya produk namanya Shailendra Pendapatan Tetap Premium. Itu setahun bisa menghasilkan return sekitar 7-8% net of tax, ya kan. Profil resikonya sangat rendah, produknya kinerjanya juga stabil, dan returnnya jauh lebih baik dibandingkan dengan deposito. Oke, sementara untuk investor yang kepengen yang lebih agresif, yang kepengen dapetin return lebih tinggi lagi, bisa juga mencoba produk kita yang bernama Shailendra MSCI Value Fund. Ini basisnya saham, isinya portofolionya itu adalah saham-saham yang blue chip, yang memiliki valuasi masih menarik. Kinerjanya sangat baik tahun ini. Year to date sudah menghasilkan 12,8%, sementara IHSG itu relatif flat ya, baru naik 0,2%-an gitu loh. Ini menurut saya daripada kita pusing milih saham sendiri, beli aja reksadana MSCI Value Fund. Bisa beli di mana nih produknya, Pak? Bisa dibeli di Navi kan? Oke, itu dia sahabat Wirasat ya. Jadi jangan lupa buat yang pengen investasi reksadana, langsung aja beli produknya Shailendra Capital lewat aplikasi Wirasat tentunya ya. Dan terakhir nih Pak Yos, definisi sukses untuk seorang Yos Parengkuan. Saya rasa mungkin kalau sukses itu again ya kan, sukses itu menurut saya harus ada faktor finansialnya juga, ya kan, di samping faktor-faktor lainnya. Jadi kalau dari sisi finansial, menurut saya definisi sukses itu adalah begini. Kalau kita masuk ke satu restoran, kita mau makan apapun, kita nggak perlu mikir. Kalau kita masuk ke satu toko, kita mau beli, kita mau shopping, ya kan, kita mau beli baju, mau beli jam, atau mau beli apa, nggak usah mikir. Itu berarti kita financially udah sukses. Setelah itu, di tahap berikutnya, menurut saya, definisi sukses adalah begini. Kalau kita ngelihat orang bisa sukses, orang bisa lebih dari kita, dan kita bisa ikut bahagia buat orang itu artinya kita udah sukses. Kalau kita masih punya rasa iri, kita masih sirik, ya kan, itu kita belum sukses. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak sharingnya Pak Yos hari ini. Sama-sama Glenda. Semoga sukses. Terima kasih, saya udah di-invite ke acaranya juga. Oke, semoga sukses dan sehat selalu untuk Pak Yos. Amin, sama-sama. Sahabat Wirasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan founder dari Shailendra Capital, Yos Parengkuan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang berharga buat sahabat Wirasat sekalian ya. Sampai jumpa lagi sahabat Wirasat di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.